Leo akan menikah. Kau serius, Dit? Tanya Kemal sekali lagi dan diangguki oleh Dito. Apa kau mengenalnya, Mal? Tanya Arka karena dia tidak mengenal siapa sepupu Dito. Aku mengenalnya, tapi kami tidak pernah berbicara. Aku tidak mau menikah dengan sepupumu, Dit. Aku akan mencari jodohku sendiri, dan lagi pula aku tidak mengenal siapa sepupumu itu, tegas Leo. Aku tidak mau menikah dengan sepupu Dito. Bisa-bisa aku digepeng jadi rengginang kalau sampai menyakiti sepupunya itu. Batin Leo bergidik ngeri. Sampai kuntilanak beranak dalam kubur pun kau tidak akan menikah karena sifatmu yang Casanova itu. Sarkas Dito. Benar kata Dito, aku setuju kau menikahi sepupunya daripada kau jajan tidak jelas di luaran sana yang ada nanti malah si Ponieks terkena flu burung. Ujar Arka nampak setuju karena mereka semua benar-benar menyayangi Leo. Mereka tak ingin Leo salah jalan. Meskipun yang mereka lakukan nampak terlalu memaksakan kehendak Leo, namun itu semua juga demi kebaikannya juga. Kalian ini gila ya? Dimana-mana orang tua yang memaksa anaknya menikah. Sedangkan kalian bukan orang tuaku melainkan sahabatku. Jadi kalian tidak berhak memaksaku untuk menikah, sentak Leo marah. Kami berhak memaksamu karena kami sudah mendapatkan izin dari orang tuamu. Bantah Kemal berdecak pinggang memelototi Leo sehingga membuat Leo membuang wajahnya karena takut. Kau tahu Le, andai Arin sudah besar, aku akan nikahkan kau dengannya agar kau bisa tahu rasanya bagaimana burungmu disembelih oleh gunting dokternya itu. Gumam Arka namun masih didengar oleh Leo dan yang lainnya. Nah, betul itu Ar. Aku lebih baik menunggu Arin remaja saja, tidak apa-apa aku tua, karena kalian tahu sendiri kan cita-citaku dari dulu menjadi sugar daddy dan memiliki sugar baby yang imut. Ujar Leo dengan wajah yang berbinar dikala membayangkan dirinya akan making love dengan sugar baby-nya. Arka yang mendengarnya pun langsung murka karena Leo secara tak langsung, Leo sudah melecehkan Arin melalui perkataannya. Ia langsung menendang Leo dan menghajarnya dengan sekuat tenaga. Buk, buk, sialan, berani kamu membayangkan anakku menjadi sugar babymu, ha? Anjing, kau, kubunuh kau. Dito dan Kemal yang melihatnya pun langsung turun tangan memisahkan Arka dari Leo. Apalagi melihat keadaan Leo yang sudah terlihat mengenaskan. Lepaskan aku. Aku mau bunuh hama sepertinya, ah! Teriak Arka memberontak dari cengkraman Dito. Sedangkan Leo yang menyadari kesalahannya pun langsung menyesal dan merutuki kebodohannya. Ia sungguh tak bermaksud berkata seperti itu pada Arka. Sorry Ar, aku tidak bermaksud berkata seperti itu. Aku minta maaf. Ucap Leo penuh sesal dengan bibir yang berdarah akibat tinju dari Arka. Dito mengelus punggung Arka agar emosi Arka reda dan terbukti Arka kembali bernapas teratur namun masih terlihat raut wajah marah. Dit, hubungi pihak sepupumu karena besok pagi jam 9 kita akan menikahkan Leo. Titah Arka membuat mereka semua terkejut, namun terlihat seringai kecil di wajah Kemal dan Dito. Aku ingin lihat apakah Casanova cap bandot sepertimu masih bisa berkutik di depannya nanti, batin Kemal dan Dito. Mendengar hal tersebut, Leo langsung membelalakkan matanya, sungguh ia tak tahu harus tertawa atau menangis mempunyai sahabat yang memiliki karakter langka seperti para sahabatnya itu. Sampai kapan ia menikah pun, para sahabatnya itu yang mengatur. Haruskah dia senang itulah pikirannya. Kau gila Ar, ini sudah jam 3 pagi dan kamu mintaku untuk menikah besok jam 9 pagi. Lelucon macam apa itu Ar? Aku tahu kalian sangat menyayangiku, but not like this. Kalian merenggut kebebasanku. Diam dan patuhlah, tegas Arka, Dito dan Kemal serempak membuat Leo bungkam. Oh God, what is this? Jika aku menikah bagaimana caranya aku jajan lagi? Sedangkan burungku selalu meminta makan dari pabrik yang berbeda setiap malamnya. Bila aku masih jajan sesudah menikah nanti bisa-bisa aku dibunuh oleh para psikopat ini. I hate this moment, batin Leo frustasi. Baiklah, aku akan menikah. Tapi apa? Tanya mereka serempak. Jangan pernah mengurusi rumah tanggaku apapun yang terjadi, jikalau tidak aku tidak mau menikah. Tegas Leo menyeringai. Baik, tapi tidak akan kami biarkan kau menjadi duda, yang artinya kau tidak boleh menggugat cerai istrimu nantinya apapun yang terjadi. Balas Dito tak mau kalah, ia tersenyum penuh misteri ke arah Leo. Kalian, oke, aku turuti kemauan kalian, teriak Leo frustasi menjambak kasar rambutnya sendiri.
Ia mungkin bisa lolos dari orang tuanya yang dari dulu memaksanya untuk menikah, tapi dia tidak mungkin lolos dari kecengkeraman para sahabatnya ini yang mempunyai otak licik dan cerdik. Arka yang memiliki karakter tegas dan cerdik, sedangkan Dito adalah orang yang pandai mengendalikan keadaan. Begitupun Kemal yang mempunyai pemikiran yang bijak, dan jangan lupakan Dimas, si Dewa Es dengan kemampuan bela diri di atas rata-rata. Ingat, jangan coba-coba kau sakiti sepupuku nantinya karena kalau tidak, siap-siap kami akan menelanjangimu dan menggantungmu di Monas. Sarkas Dito dingin membuat Leo menelan ludahnya. Apakah karirku sebagai Casanova akan berakhir malam ini? Batin Leo. Pagi harinya, di sebuah rumah elit di Jakarta, nampak seorang gadis sedang tertidur lelap di bawah selimut. Ia seolah-olah tak ingin membuka matanya meski tahu bahwa seseorang telah masuk ke dalam kamarnya untuk membuka jendela sehingga sinar sang surya masuk ke dalam kamarnya. Sayang, bangun. Iya 5 menit lagi bun, Ara masih ngantuk. Tidak boleh begitu sayang, kamu harus bangun karena hari ini kamu akan menikah. Ujar sang bunda membuat gadis cantik tersebut yang bernama Rara Kinara Sanjaya, putri dari Dr. Malik Sanjaya yang tak lain adalah Paman Dito. Mendengar ucapan sang bunda membuat gadis cantik tersebut terkejut. Ia langsung membuka matanya lebar dan bangkit duduk, menatap sang bunda dengan penuh tanya. Menikah bun, dengan siapa? Ara tidak punya pacar dan Ara masih berumur 21 tahun bun. Ara masih terlalu muda untuk menikah. Tanya Ara sekaligus meminta penjelasan dari maksud sang bundanya. Kamu sudah dewasa sayang, dan juga kamu lebih baik menikah daripada kamu menganggur. Ada baiknya kamu memberikan cucu kepada bunda dan ayah. Bunda jangan bercanda, Ara tidak mungkin menikah, sungut Ara dengan mata yang berkaca-kaca, karena bundanya dari dulu sangat suka menyuruhnya menikah muda. Tidak sayang bun, ceklek. Ara bersiaplah karena sebentar lagi mempelai prianya datang. Ayah tidak mau kamu membuat malu ayah nantinya. Ucap Malik dingin membuat Ara menjatuhkan air matanya. Ayah, Ara tidak mau menikah mendadak seperti ini, tegas Ara membuat Malik marah. Kamu harus menikah. Ayah tidak mau kamu membuat ayah malu seperti dulu. Setidaknya laki-laki yang akan menikah himu sekarang dia tidak akan mempermasalahkan tentang keperawananmu itu. Sarkas Malik dingin membuat Ara menangis. Sudah berapa kali Ara katakan bahwa itu bukan salah Ara. Kenapa ayah tidak percaya pada Ara? Teriak Ara menangis melemparkan bantalnya ke arah ayahnya. Rias dia secantik mungkin, titah Malik pada istrinya itu yang bernama Rina. Kemudian ia segera pergi meninggalkan Ara yang menangis, namun tanpa siapapun yang menyadari, Malik juga ikut menitikkan air matanya namun ia segera menghapusnya. Buat cucu untuk ayah. Nampak seorang pria tampan sedang dilanda kegugupan dan kegelisahan yang amat berat di relung hatinya. Mulutnya sedari tadi tak berhenti bergumam tidak jelas, sehingga membuat para sahabatnya yang melihatnya pun merasa jengah. Kau tenang aja Le, karena nanti malam dan seterusnya kau bisa unboxing istrimu dimanapun dan kapanpun. Mau berapa ronde dan berbagai gaya, kami tidak akan marah lagi, ujar Arka santai menepuk pundak Leo. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah Dr. Malik Sanjaya. Di dalam mobil tersebut ditumpangi oleh Kemal, Arka, Jimmy, dan juga papanya Leo. Arka benar, setelah ini terserah kau mau honeymoon kemanapun kau mau, dan pergi kemana saja papa tidak akan melarangmu, asalkan istrimu nantinya kau bawa. Apalagi kalau kau memberikan papa cucu, maka akan papa memberikan seluruh harta warisan yang papa simpan untuk kamu. Timpal James, papanya Leo. Leo tak menjawab semua pertanyaan papanya itu. Bahkan Arka dan Kemal mengajaknya berbicara namun Leo tak menggubrisnya. Ia asik menggigit jempolnya saking gugup. Rasanya Leo benar-benar ingin kabur dari keadaan yang merugikannya ini. Namun jangankan kabur, dia pergi ke toilet saja Arka dan Kemal mengikutinya. Nanti acara resepsinya akan papa buat di saat istrimu hamil, karena pernikahan kamu sekarang adalah pernikahan dadakan. Jadi papa sengaja tidak memberitahukan publik akan hal ini. Jelas James namun tetap tak digubris oleh Leo sehingga membuat mereka kesal. Plak, kau kenapa diam saja dari tadi bego? Kami sudah berbicara panjang lebar tapi kau tidak menggubris. Apa yang kau pikirkan? Kesal Arka memukul kepala Leo. Aku sedang berpikir siapa nama istriku dan bagaimana rupanya. Apakah dia seksi atau polos? Dan aku berharap dia adalah wanita yang seksi dan agresif karena aku tidak menyukai wanita yang polos.
Jawab Leo jujur karena sedari tadi ia sibuk menerawang siapa istrinya dan seperti apa sikapnya. Mendengar hal tersebut, mereka semua hanya bisa menghela napas panjang. Otak Leo benar-benar hanya menuju ke arah segitiga Bermuda saja. Bila orang lain berharap istrinya polos dan penurut, maka si Casanova ini berbeda. Mau istrimu polos atau lugu nantinya itu tidak jadi masalah. Setiap wanita yang sudah tahu bagaimana nikmatnya mayones kental para burung pasti mereka tidak akan polos lagi. Jadi kau tenang saja, sedikit demi sedikit kau bisa membuatnya agresif. Balas James belak-belakan membuat Arka dan Kemal berusaha menahan napasnya karena setiap James berbicara dia tidak pernah menyensornya. Plak, kenapa kau selalu berbicara tanpa kau sensor dulu, ha? Benar-benar bikin orang kesal aja, ketus Jimmy memukul kepala James. Ci, kalian ini seperti wanita perawan saja, pakai malu-malu mendengar ucapanku, padahal apa yang aku katakan semua itu kan fakta. Sungguh James mengelus kepalanya. Sudah, Pak, kalian ini kenapa sih selalu ribut bila bertemu? Lerai Kemal pusing melihat tingkah laku kedua laki-laki yang sudah dianggapnya papa ini. Maaf, jawab James dan Jimmy serempak. Karena mereka merasa tak enak membuat Kemal kesal, karena mereka sangat menyayangi Kemal seperti anaknya sendiri. Sedangkan di sisi lain, seorang gadis sedang menahan tangis melihat wajahnya yang sudah dirias cantik seperti Barbie. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menikah secara mendadak, bahkan ia tidak tahu siapa calon suaminya. Ceklek, seorang pria tampan masuk ke dalam kamar gadis tersebut sehingga membuat gadis yang menangis itu menoleh ke arahnya. Kenapa, Kak? Tanyanya bergetar pada pria itu yang tak lain adalah Dito. Ini semua demi kebaikanmu, sayang. Jelas Dito berdiri di belakang Ara. Ia membalikkan tubuh Ara menghadapnya. Kebaikan seperti apa, Kak? Ara tidak mau ini semua. Ara sudah bahagia sekarang, hidup sendiri di kamar ini tanpa adanya siapapun yang menemani Ara. Meski terkadang bunda yang datang menghibur Ara. Sentak Ara memukul dada bidang Dito. Kamu bohong, Ara. Kamu tidak bahagia. Kakak tahu kalau kamu selalu menangis setiap malam. Dan semenjak kejadian itu kamu selalu menutup diri dari dunia luar. Sudah saatnya kamu bangkit, Ra. Balas Dito meninggikan suaranya. Ara juga menyendiri itu karena kalian yang tidak pernah percaya pada Ara. Beribu kali Ara katakan Ara tidak bersalah. Dan Ara juga tidak ingat apa-apa saat itu terjadi. Tapi tidak ada seorang pun dari kalian yang mau percaya pada Ara. Hicks, kalian semua cuma tahu Ara bersalah tanpa mencari bukti terlebih dahulu. Tangis Ara kian melengking membuat Dito langsung memeluk erat tubuhnya. Kakak percaya sama kamu, Ra, tapi pada malam itu tidak ada bukti apapun, Ra. Kakak sudah mencari bukti namun pelakunya tidak meninggalkan jejak apapun, Ra, ujar Dito lembut mengelus punggung Ara. Kalau kakak percaya, kenapa kakak melakukan ini semua? Kenapa kakak berniat menjodohkan Ara? Apa karena pria itu mau menerima status Ara yang masih gadis tapi tidak perawan? Lirik Ara menangis pilu membuat Dito menggigit bibir bawahnya. Benar, Ra, itu yang kakak pikirkan. Kakak berharap nantinya kamu dan Leo bisa bersatu, karena kakak yakin Leo pasti mau menerima kau, walaupun kamu bukan perawan. Lagi, begitu juga sebaiknya. Kakak yakin kamu mampu membuat hati Leo luluh karena sikapmu yang polos, tegar, dan sedikit barbar. Batin Dito berharap. Apa kamu percaya sama kakak? Tanya Dito mengurai pelukannya menangkupi pipi Ara. Ara percaya sama kakak, maka menikahlah dengan sahabat kakak. Dia adalah laki-laki yang baik, namun... Tok, tok, tok. Nona mempelai prianya sudah datang, teriak pelayan wanita. Baik, kami akan keluar. Teriak Dito menggandeng lembut tangan lentik Ara. Percaya semuanya pada kakak, bahwa ini yang terbaik untuk kamu. Tidak akan ada lagi yang akan menyakitimu termasuk ayahmu, karena sekarang kamu sudah mempunyai suami dan kamu juga akan pergi meninggalkan rumah ini nantinya, ucap Leo menghapus jejak air mata Ara. Apa kalau Ara pergi ayah akan senang? Tanya Ara polos membuat Dito tersenyum getir. Ia tahu betul apa yang dirasakan oleh Ara semenjak kejadian 5 tahun yang lalu. Semua kehidupan Ara berubah, dia tak lagi memiliki teman, para sepupunya yang lain pergi menjauhinya. Ia menjadi bahan cemoohan keluarga besar Sanjaya bila sedang melakukan pertemuan keluarga. Cuma Dito yang menyayangi Ara dan selalu membelanya. Tidak ada seorang ayah yang bahagia bila putri kecil yang digendongnya dulu itu pergi meninggalkannya. Kamu bisa membuat ayahmu bahagia dengan cara yang lain, seperti memberinya cucu misalkan. Apa ayah akan memaafkan Ara nanti setelah Ara memberinya cucu?
Tanya Ara dengan mata berbinar seolah ia menemukan secerca harapan dalam hidupnya. Ia sangat ingin memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Benar, jawab Dito tersenyum lembut mengecup kening Ara. Ya sudah, ayo kak, Ara mau menikah biar bisa buat cucu untuk ayah. Ajak Ara semangat menarik tangan Dito keluar.